Bab 80. Wanita yang diselamatkan. Hari itu, Zhong Yu menangis selama 3 jam. Saat Zhong Yu sudah tenang, Qin Lang langsung meminta Shen Wanqian mengurus kediaman terakhir dari Kai Nong. Shen Wanqian mengkremasi tubuh Kai Nong dan menempatkan abu sisa tubuhnya di sebuah pemakaman di Jinling. Di hari penguburan abunya, Qin Lang menemani Zhong Yu melihat batu nisan Kai Nong. Zhong Yu menangis untuk waktu yang lama. 5 hari semenjak Kai Nong meninggal. Perasaan hati Zhong Yu sangat terjatuh. Tidak bersekolah, Juta tidak pergi latihan di perusahaan Dream Music. Dalam situasi seperti ini, Qin Lang hanya bisa merasa cemas. Kalau Zhong Yu terus tidak kembali ceria, tidak ada gunanya siapapun mengatakan apapun. Hari ini, Qin Lang bangun pagi-pagi, membeli kacang kedelai, cakwe, dan kembali ke villa. Selama beberapa hari lalu, Zhong Yu tidak makan sama sekali, hanya makan sedikit saat malam hari. Sedangkan hari ini, Zhong Yu menghabiskan susu kedelai dan 2 cakwe. Zhong Yu seperti itu pun membuat Qin Lang bahagia. Antar aku ke perusahaan saja. Dalam beberapa hari ini, dia pertama kalinya berpakaian bagus dan keluar mengatakan seperti itu kepada Qin Lang. Diam selama beberapa hari. Zhong Yu sudah memikirkan banyak hal. Dia berpikir jika Kai Nong melihat dirinya sekarang, bagaimana reaksinya? Kai Nong pasti akan sakit hati, sangat merasa bersalah. Ini bukan hal yang ingin dilihat oleh Kai Nong. Hati Zhong Yu merasa sangat sedih. Dia memberitahu dirinya sendiri harus keluar dari kesedihan ini. Memberitahu Kai Nong bahwa setelah dia pergi, Zhong Yu masih bisa hidup bahagia. Dengan begini, Kai Nong baru akan merasa tenang. Baik, Qin Lang menjawab dengan senang. Asalkan Zhong Yu menerima realitas bahwa Kai Nong sudah pergi, dia pasti akan cepat membaik. Qin Lang menemani Zhong Yu naik taksi pergi ke depan pintu perusahaan Dream Music. Di depan perusahaan Dream Music penuh dengan mobil mewah. Ada BMW, Audi, Mercedes-Benz, dan lain-lain. Masing-masing seharga 600.000 yuan. Saat ini, sepasang pria dan wanita turun dari sebuah Porsche. Pria itu sepertinya seorang penyanyi hip-hop. Dia mengenakan anting dan kalung. Wanita itu ternyata teman satu grup. Zhong Yu, Yan Mi, Gong Jiao dan Zhang Xiaoya juga sudah sampai menghampiri Yan Mi. Dia bukan pacar Zhong Yu kan? Pakaian apa yang dia kenakan itu pantas saja bersama dengan Zhong Yu. Mereka berdua memang pasangan yang satu derajat. Naik taksi datang ke sini. Aku tidak salah. Lihat kan? Kelihatannya dia sudah berumur 20 tahun. Tidak mungkin bahkan mobil saja tidak punya kan? Apakah kamu tidak mendengar Zhong Yu saat memperkenalkan diri mengatakan dirinya datang dari kampung? Biaya sekolahnya saja, tabungan dari ibunya, naik taksi baginya saja sudah sebuah kemewahan. Mau beli mobil, bukankah itu mimpi? Kata Yan Mi dan 3 orang itu menatap Zhong Yu sambil tersenyum. Zhong Yu berdiri di tempat, menatap mereka dengan dingin. Qin Lang juga bisa menebaknya. Saat itu, merekalah yang memukuli Zhong Yu. Dia juga ingin menghampiri mereka dan memukuli mereka. Hanya saja dia bisa mengerti isi hati Zhong Yu. Lagi pula tim satu grup. Zhong Yu pasti tidak ingin hubungan mereka tidak baik. Ditambah lagi perasaan Zhong Yu sekarang baru saja pulih membaik. Qin Lang juga tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Jadi dia hanya menahan diri. Lagi pula ada kesempatan lain. Tidak perlu saat ini juga. Yan Mi dan yang lain berjalan masuk ke perusahaan dengan sombong. Saat ini, ada mobil Mercedes-Benz lain yang berhenti di samping jalan. Qin Lang melihat wanita rambut pendek turun dari mobil. Wanita itu adalah Guo Yanan yang waktu itu bertemu dengannya di ruang latihan. Guo Yanan melihat Zhong Yu dan Qin Lang pun pergi menghampiri mereka. Kamu sudah datang. Guo Yanan melihat Zhong Yu dengan tatapan cemas. Ayo, kita masuk bersama. Setelah mengatakan itu, Zhong Yu mengatakan selamat tinggal kepada Qin Lang dan berjalan masuk ke arah pintu utama bersama dengan Guo Yanan.
Qinlang berdiri di tempat. Barusan dari tatapan Guo Yanan melihat dirinya, dia bisa merasakan rasa tidak puas dan benci. Dengan tatapan yang dia perlihatkan kepada Zhong Yu, dia merasa dirinya tidak pantas untuk bersama dengan Zhong Yu. Qinlang juga bisa menebak, Guo Yanan mengira dirinya tidak bisa melindungi Zhong Yu, jadi menatapnya seperti itu. Hatinya pun merasa pahit. Dia naik taksi lagi kembali ke kampus. Sepanjang jalan, dia juga berpikir, apakah dia harus membuat sebuah perubahan untuk Zhong Yu, setidaknya membuat Yan Ni dan Yang lain terpukau, memberitahu mereka bahwa pacar Zhong Yu bukan pecundang seperti yang mereka pikirkan, melainkan seseorang yang lebih kaya dari pacar mereka. Walaupun Qinlang dan Zhong Yu bukan orang yang suka pamer, tapi demi melindungi Zhong Yu, Qinlang pun bersedia melakukannya. Mereka bukan menertawakanku tidak memiliki mobil dan merasa Zhong Yu naik taksi saja sudah sebuah kemewahan. Kalau begitu, aku perlihatkan kepada kalian. Zhong Yu sebenarnya bisa naik mobil mewah atau tidak. Mobil mewah yang dinaiki juga tingkat tinggi. 1 bulan lebih lalu, Qinlang memesan mobil mewah Super Ferrari di pusat pameran mobil Jinling. Qinlang tidak pernah ingat kenapa mobil Ferrari yang dia pesan masih belum datang. Qinlang pun bersiap menelepon untuk menanyakannya. Di saat yang sama, ada 2 wanita muda cantik yang sedang berjalan santai di daerah kampus Universitas Jinling. Salah satu dari mereka adalah wanita yang anak muda itu ungkapkan perasaannya. Saat malam itu Qinlang mengemudikan mobil pergi ke rumah sakit. Namanya Peng Meng. Malam itu, Peng Meng dipaksa oleh Liang Hui. Peng Meng mengatakan apapun. Liang Hui masih saja tidak mau melepaskan dia. Saat Peng Meng tidak tahu harus melakukan apa lagi, sebuah Audi melaju ke arah mereka. Kemudian, dia melihat pria yang ada di dalam mobil, hampir membunuh anak muda itu. Kemudian berhadapan dengan belasan orang itu, naik ke atas mobil dan melaju ke arah mereka. Peng Meng mengira dia akan berhenti, tapi ternyata tidak. Lajunya semakin lama semakin cepat, menabrak sekelompok anak muda itu, dan melaju ke arah Liang Hui. Melihat Audi itu mengarah kepadanya, Peng Meng diam terkejut. Dia menutup telinganya, berteriak keras, dan menutup matanya. Sesaat sebelum menutup matanya, Peng Meng melihat wajah pria itu. Mobil Audi itu menabrak Liang Hui. Di saat yang sama, Peng Meng yang dekat dengannya juga terkejut hingga terbang melayang. Saat dia membuka matanya, mobil Audi itu sudah hilang. Peng Meng langsung lari dengan gugup dan ketakutan. Karena adrenalin yang berjalan, dia tiba-tiba merasa dirinya seperti seorang putri. Di saat kritis, seorang pangeran datang untuk menyelamatkan dirinya. Pria di dalam mobil itu adalah pangerannya. Mengingat wajah pria itu, Peng Meng merasa dia sangat amat tampan. Mulai dari keesokan harinya, Peng Meng mulai mencari sosok pria itu di kota Jinling. Pada akhirnya, petunjuk dari hasil pencariannya adalah pria itu kemungkinan besar adalah mahasiswa di Universitas Jinling. Jadi Peng Meng datang mencari ke Universitas Jinling. Hanya saja dia sudah mencari selama 2 hari, tapi tidak ketemu. Peng Meng, mungkinkah dia bukan murid? Kamu berpikir, bagaimana mungkin seorang murid bisa mengalahkan orang sebanyak itu? Juga begitu berani menabrak orang dengan mobil, kata seorang wanita cantik lainnya. Namanya Gusa, sahabat Peng Meng. Peng Meng membawa dia untuk mencari pria itu, tapi dia sudah kelelahan. Tapi aku sudah memeriksa pengawasan tim polisi lalu lintas. Dia sungguh mungkin mahasiswa di Universitas Jinling. Tidak tahu informasi yang lain. Gusa, kamu temani aku cari lagi. Hati Peng Meng saat ini juga merasa sangat putus asa. Tapi dia menantikan pertemuannya dengan pangerannya ini. Tidak, sudah berjalan lama sekali. Aku lelah. Kita beli minum lebih dulu. Kalau tidak aku akan sangat kelelahan. Gusa melihat ada supermarket langsung merasa tidak bisa jalan. Baiklah, Peng Meng menemani Gusa
membeli 2 botol minuman di supermarket. Mereka berdua sambil minum, sambil berjalan ke lapangan yang tidak jauh dari tempat itu. Duduk di peralatan fitness yang ada di bawah pohon. Ingin minum lalu mengitari kampus itu. Lagi, halo. Ferrari yang 1 bulan lalu aku pesan. Kenapa masih belum ada kabar apa-apa? Apakah kalian lupa? Peng Meng dan Gusa tiba-tiba mendengar suara seseorang yang berbicara. Peng Meng pun melihat asal suara itu. Matanya langsung berbinar. Pria yang tidak jauh darinya, yang sedang berbicara di telepon. Wajahnya seperti pangeran yang menyelamatkan dia. Apakah masih perlu selama itu? Begini saja. Aku bayar lebih 10 juta yuan. Aku mau dalam waktu 10 hari. Kalian bisa memenuhi permintaanku. Baiklah, aku sekarang akan segera mengirimkan 10 juta yuan kepada kalian. Mobilnya harus diantar ya. Peng Meng dan Gusa menghampiri Qin Lang dengan perlahan. Melihat wajah Qin Lang, dia sudah yakin Qin Lang adalah pria di mobil. Malam itu, hatinya pun berbunga-bunga. Tapi sekarang Qin Lang sedang telepon. Peng Meng tidak berani mengganggu dia. Di hati Peng Meng, Qin Lang sangat maskulin dan impulsif. Dia khawatir akan memancing Qin Lang menelepon orang lain lagi. Manajer C, tolong sekarang kirimkan 10 juta yuan ke rekening pusat pameran mobil Jinling. Qin Lang terlihat, Peng Meng, dia sungguh pria yang menyelamatkanmu malam itu. Kenapa aku merasa kepalanya bermasalah ya? Bisik Gusa kepada Peng Meng sambil menunjuk kepalanya sendiri. Seorang mahasiswa biasa yang tidak terlihat seperti orang kaya bisa mengucapkan 10 juta yuan. Ferrari dari mulutnya pasti otaknya bermasalah. Aku akan membantumu mengejek dia. Gusa menoleh. Lalu setelah mengatakan itu dia menghampiri Qin Lang. Peng Meng tidak bisa menghentikan dia. Qin Lang menutup teleponnya. Pameran mobil itu berkata, mobil Ferrari yang dirinya pesan perlu dipasang dan diproduksi di Italia. Berbagai tes keamanan juga perlu dijalankan. Melalui perizinan dan lain-lain juga perlu 4 bulan sampai ke Tiongkok. Qin Lang menambahkan 10 juta yuan. Meminta mereka mempercepat produksinya. Paling baik, dalam waktu 10 hari harus bisa sampai kepadanya. Pameran mobil itu bergegas setuju. Qin Lang meminta manajer Bank Citibank, Ce Hui, mengirimkan mereka 10 juta yuan. Qin Lang sama sekali tidak peduli dengan uang. Asalkan Ferrarinya sampai dengan cepat. Saat dia ingin pergi, dia menyadari ada beberapa mahasiswa melewati dia yang menatap dirinya dengan mata meledek. Ada yang melewati Qin Lang dan tersenyum, menoleh melihat dia. Mereka mendengar percakapannya barusan. Mengira dia orang gila. Qin Lang tersenyum menggelengkan kepalanya. Seperti, aku menertawakan orang yang tidak aku kenali. Halo. Perusahaan Rolls-Royce. Mobil super mewah yang aku pesan seharga 30 yuan itu. Kenapa masih tidak ada kabar? Apa? Perlu 4 bulan. Selama itu, tidak bisa. Aku beri kalian 10 hari untuk mengirimkan mobil itu kepadaku. Kenapa tidak bisa? Aku tambahkan 10 juta yuan. Nanti akan aku kirim kepada kalian. Dalam waktu 10 hari. Aku harus menerima mobilnya. Saat ini, seorang wanita cantik berdiri di depan Qin Lang. Sambil berbincang di telepon, Qin Lang melihat dia tanpa berkata-kata. Dia sudah jelas sedang meledek dirinya sendiri. Qin Lang ingin berjalan melewati dia, tapi wanita itu menghadang Qin Lang di depannya. Qin Lang mengarah ke kiri. Dia ke kiri. Qin Lang mengarah ke kanan. Dia pergi ke kanan. Qin Lang sangat marah. Dia sama sekali tidak mengenal wanita itu. Kenapa harus meledek dirinya? Tolong minggir, kata Qin Lang kepada wanita cantik itu sambil menahan amarahnya. Apakah kamu tidak lihat aku sedang telepon? Wanita cantik itu menatap Qin Lang. Qin Lang pun berjalan ke samping. Wanita cantik itu masih menghadang jalan Qin Lang. Tidak membiarkan dia pergi. Manajer C, kirimkan 10 juta yuan ke perusahaan Rolls-Royce. Wanita cantik itu adalah Gusa.
Dia tadinya hanya ingin bercanda dengan Qin Lang. Tidak mengira Qin Lang berani menatap dirinya. Dalam sekejap, langsung ingin bertengkar dengan Qin Lang. Dia merasa Qin Lang sama sekali tidak sekeren Peng Meng. Malah sebaliknya, dia seorang pecundang. Gusa, jangan bercanda lagi. Saat ini, Peng Meng berjalan menghampiri dengan malu. Terpikir akan tindakan Qin Lang malam itu. Peng Meng merasa Gusa sekarang sedang bermain-main dengan api. Tentu saja, dia tidak ingin pangeran yang menyelamatkan dirinya diledek. Bab 81. Apakah kamu bersedia pacaran denganku? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan, bodoh. Aku rasa dia tidak seperti yang kamu katakan. Coba saja kamu lihat penampilannya. Dia tampak mendingan daripada pengemis jalanan. Karena Qin Lang melototkan mata pada Gusa, kesan dirinya terhadap Qin Lang juga tidak baik. Dia tidak berpikir bahwa dia duluan yang bercanda berlebihan ini kepada Qin Elnak. Kamu jangan bicara dulu. Peng Meng melirik Gusa, lalu menatap Qin Lang. Halo, maaf, aku pergi dulu. Qin Lang juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gusa. Dia tanpa sadar juga merasa Peng Meng dan Gusa bisa berteman mungkin karena memiliki karakter yang sama. Selesai Qin Lang mengatakannya, dia berjalan ke depan dengan langkah besar untuk menghindari mereka. Kamu lihat dirimu. Peng Meng menatap Gusa dengan kesal, lalu menarik tangannya mengikuti Qin Lang dari belakang. Qin Lang merasa haus. Kebetulan dia melewati kantin. Qin Lang pun masuk ke dalam dan membeli segelas minuman dingin. Bibi pun mengeluarkan segelas air lemon melewati lubang kaca. Qin Lang menggesek kartu makannya dan sadar ternyata tidak ada uang di dalam kartu. Kantin mereka sangat unik, yaitu hanya bisa menggunakan kartu makan ataupun tunai. Sementara WeChat Wallet dan Alipay tidak diizinkan. Tunai Qin Lang sudah dihabiskan untuk supir waktu itu dan sekarang dia tidak punya uang sedikit pun untuk membayarnya. Bibi, aku tidak bisa. Qin Lang sedang bersiap untuk membatalkan pesanannya dengan tidak enak hati. Tapi seketika terdengar suara bip, kartu telah digesek. Qin Lang menolehkan kepala. Dia adalah wanita cantik tadi yang pada akhirnya berbicara dengan dirinya. Qin Lang menatap tubuh langsing wanita ini. Kulitnya putih, poninya terbelah dua di sisi dahi. Matanya besar dan mempesona. Hidung mancung, bibir tipis dengan warna merah muda. Dirinya tampak begitu menawan. Saat ini, dia sedang tersenyum pelan pada Qin Lang. Qin Lang tidak mengerti mengapa dia mau membantunya membayar minuman ini dan Qin Lang ingin berkata terima kasih kepadanya. Gusa menarik Peng Meng, berbicara sambil mengerutkan alis. Kenapa kamu masih membayarinya? Dia hanya bisa berbual Ferrari. 10.000 yuan saja dia bisa bual. Aku rasa dia sudah tergila-gila dengan uang. Kemungkinan karakternya juga tidak baik. Sebaiknya kamu jangan mempedulikannya. Meski Qin Lang telah menolong Peng Meng malam ini, namun Gusa tidak mempedulikannya sedikit pun. Dan juga, dia merasa Qin Lang tidak sehebat yang dikatakan Peng Meng. Dia hanya pandai berbual dan tidak bisa berbuat apa-apa. Gusa mendengar ucapan Gusa, Peng Meng tampak sedikit marah. Tidak peduli apakah Qin Lang tadi berbual atau tidak di telepon. Di dalam hati Peng Meng, Qin Lang akan selalu menjadi pahlawan besarnya. Qin Lang mendengar ucapan Gusa, namun dia mulai curiga. Gusa berkata, jangan pedulikan dia. Apa maksudnya? Qin Lang bukan hanya terpikir Xie Wenjing dan Yang Siki. Saat mereka peduli dengannya, bagaimana cara mereka menipu uang miliknya? Apakah wanita cantik yang tampaknya tidak berbahaya ini juga sedang mendambakan uang miliknya? Ini bisa saja terjadi. Lagi pula ada sangat banyak orang di sekolah yang tahu Qin Lang pernah menyumbangkan uang senilai 1 juta yuan. Teringat hal ini, Qin Lang pun marah tanpa penyebab. Dia tidak ingin ditipu oleh wanita manapun lagi. Tidak peduli secantik apa wanita itu yang berupaya menipunya. Bagi Qin Lang, mereka sangat jelek.
Dia meletakkan air lemon di jendela kaca, berbalik badan dan berjalan keluar kantin. Peng Meng segera mengikuti Qin Lang dari belakang. Dia tidak tahu apa yang dialami Qin Lang. Dia juga tidak dapat memahami mengapa Qin Lang sangat tidak menyukainya. Qin Lang memindai barcode yang ada di sepeda umum. Dia ingin pulang ke asrama agar dapat menghindari Peng Meng mereka. Tidak disangka Peng Meng juga ikut memindai barcode sepeda, mengikutinya dari belakang. Hei, tunggu sebentar. Peng Meng mengejarnya dengan gila-gilaan dari belakang. Dia sangat jarang mengayuh sepeda. Gayanya bersepeda pun sangat aneh. Qin Lang tidak mempedulikannya. Dia tetap mengayuh sepeda seperti biasanya. Kamu berhenti. Aku mau berbicara denganmu. Peng Meng telah mengusahakan seluruh energinya dan akhirnya bisa mengejar Qin Lang. Peng Meng memiringkan kepala, berbicara dengan nafas terengah-engah pada Qin Lang. Qin Lang tidak meliriknya sedikit pun dan langsung mengayuh sepeda dengan lebih kencang. Posisinya pun menjadi jauh di depan, membuat Peng Meng tertinggal sangat jauh. Tunggu aku. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Peng Meng terus berusaha mengayuh, tapi jarak dia dengan Qin Lang semakin jauh. Qin Lang merasa dia memang sudah seharusnya memperlakukannya begitu. Wanita itu ingin melakukan penipuan. Jadi untuk apa memberinya kesempatan? Qin Lang bersepeda dan tiba di depan hal perpustakaan. Dia baru saja berbelok. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Qin Lang spontan menolehkan kepala melihat sepeda. Peng Meng terjatuh ke lapangan rumput. Peng Meng juga ikut terjatuh di sana. Saat ini, Qin Lang merasa bersalah. Apalagi Peng Meng terjatuh karena mengejar dirinya. Qin Lang melihat Peng Meng yang terjatuh dan melihat diri sendiri dengan gentir. Hati Qin Lang jadi lemas. Kemudian mengayuh sepeda, berbalik arah ke posisi Peng Meng terjatuh. Setelah memarkirkan sepeda, Qin Lang berjalan ke sisi Peng Meng. Pergi saja. Kenapa tidak pergi lagi? Peng Meng yang terjatuh di lantai berbicara pada Qin Lang dengan nafas terengah-engah. Dia sekarang sangat marah pada Qin Lang. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qin Lang dengan tenang. Kaki patah. Kamu pikirkan sendiri harus bagaimana? Kata Peng Meng dengan mata melotot pada Qin Lang. Qin Lang menghela nafas dan mengulurkan tangan kepada Peng Meng. Peng Meng melihat Qin Lang mengulurkan tangan, meskipun marah, tapi dia tetap menarik tangannya. Qin Lang menariknya dan Peng Meng pun tertarik. Apa kamu tidak apa? Qin Lang bertanya, dengan penuh perhatian. Lalu membantu Peng Meng berjalan. Pergelangan kaki agak sakit, sikap Peng Meng pun seketika menjadi lembut. Kamu pelan-pelan. Qin Lang membantu Peng Meng yang terpincang. Lalu berjalan ke batu yang ada di samping. Hati Peng Meng seketika menjadi senang karena Qin Lang telah membantunya. Pergelangan kakiku sakit. Kamu bantu aku pijat, Peng Meng berkata dengan lembut, sambil menatap mata Qin Lang. Melihat Peng Meng yang kasihan itu, Qin Lang pun menjadi tidak tegaan untuk menolak permintaannya. Lagi pula dirinya yang membuat dia terjatuh. Sudahlah, pijat ya, pijat saja. Qin Lang berlutut di depan Peng Meng, memegang kakinya, melepaskan sepatu datarnya dan menggerakkan pergelangan kaki Peng Meng dengan pelan. Di lapangan rumput ini, ada siswa-siswa yang sedang duduk membaca buku di sana. Melihat situasi ini, siapa lagi yang masih bisa serius membaca buku? Mereka semua diam-diam menatapi Qin Lang dan Peng Meng. Mereka merasa iri dan cemburu. Wanita yang duduk di atas batu itu begitu cantik. Siapa yang tidak mau untuk mendekatinya? Sementara dia sekarang bersama dengan seorang pria berpakaian biasa yang tampaknya seperti seorang pecundang. Dan yang paling parahnya, dia sedang memegang kaki wanita cantik itu dan memijat pelan. Pria sekitar yang melihat situasi ini merasa geli dan kesal. Mereka begitu berharap dirinya lah yang membantu wanita itu memijat kaki. Bagaimana? Qin Lang mengangkat kepala, bertanya dengan lembut. Masih agak sakit, kata Peng Meng pelan. Dia awalnya mengira Qin Lang adalah seorang pria yang keras dan ceroboh. Tapi sekarang, kelihatannya dia juga memiliki sisi yang lembut dan perhatian. Rasa sayang Peng Meng terhadap Qin Lang semakin dalam.
Qin Lang masih berlutut di atas tanah dan memijat kaki Peng Meng dengan penuh perhatian. Menurutmu aku orangnya bagaimana? Saat ini, Peng Meng tiba-tiba bertanya. Apa maksudnya? Qin Lang berhenti memijat. Dia menatap heran pada Peng Meng. Jika kamu merasa aku cukup baik, kita boleh coba pacaran. Karena Qin Lang bertanya, Peng Meng Puren hanya bisa berkata jujur. Malam itu, dia pertama kali bertemu dengan Qin Lang dan langsung jatuh cinta. Dia sangat ingin mencoba pacaran dengan Qin Lang. Jika tidak cocok lalu putus, bukanlah masalah besar. Qin Lang melepaskan kaki Peng Meng, tersenyum pelan dan berdiri. Seperti perkiraannya, Peng Meng sengaja mendekatinya karena punya maksud lain. Qin Lang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Peng Meng. Ini baru bertemu tidak sampai 1 jam. Peng Meng sudah mengungkapkan perasaannya. Di dunia ini apa ada cinta tanpa alasan? Peng Meng datang pasti untuk menipu uangnya. Qin Lang tertawa, berbalik badan perlahan dan bersiap pergi. Tunggu. Peng Meng terburu-buru berdiri dari atas batu, menarik Qin Lang. Aku ingin menjadi pacarmu. Apa maksudmu ini? Dulu orang-orang yang mengejar Peng Meng, sementara Peng Meng pertama kali mengutarakan perasaan pada orang lain, namun malah diabaikan. Hal ini bagaimana tidak membuatnya marah? Pria-pria yang diam-diam mengamati Peng Meng merasakan sakit hati. Wanita yang begitu menawan kenapa bisa menyukai pria pecundang ini, dan malah mengutarakan perasaan padanya. Mereka berpakaian jelas lebih bagus daripada pria ini. Tapi kenapa tidak bisa dipertemukan dengan wanita ini? Apa maksudmu? Kita bertemu belum sampai 1 jam. Aku bahkan tidak tahu namamu dan kamu sudah mengutarakan perasaan padaku. Apakah kamu merasa aku tidak berotak dan karena melihatmu cantik jadi menerimamu dengan asal? Qin Lang bertanya sambil tersenyum, menyeringai pada Peng Meng. Maaf, aku ceroboh. Namaku Peng Meng. Apakah kamu merasa aku sedang menipumu? Bukan. Peng Meng terburu-buru menjelaskan. Sebenarnya kita sebelumnya pernah bertemu. Pernah bertemu? Qin Lang tampak heran. Jika Qin Lang memang pernah bertemu wanita cantik seperti ini, pasti akan ingat. Iya. Bukan hanya pernah bertemu. Kamu juga pernah membantu menyelesaikan masalah besarku, kata Peng Meng sambil mengangguk kepala. Peng Meng menjelaskan situasi hari itu pada Qin Lang. Qin Lang baru teringat dan sepertinya memang ada wanita ini di tempat itu. Saat itu aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Untung saja kamu muncul tepat pada waktunya dan memukul mereka semua. Aku merasa kamu sangat tampan. Jadi, aku mencari-cari petunjuk untuk datang ke Universitas Jinling menemukanmu. Ternyata begitu. Qin Lang mengangguk kepala pelan. Saat ini dia baru percaya bahwa Peng Meng datang bukan untuk menipu uangnya. Saat ini, Gusa berjalan cepat ke hadapan Peng Meng. Tadi dia tidak bersepeda. Dia hanya berjalan mengikutinya dari belakang, melihat sepeda yang sudah terguling di atas lapangan rumput. Gusa bertanya khawatir, Peng Meng, apakah kamu tidak apa-apa? Peng Meng tidak mempedulikannya. Tatapan matanya hanya diarahkan pada wajah Qin Lang. Jadi, apakah kamu bersedia berpacaran denganku? Saat ini Peng Meng sangat percaya diri. Dia merasa dia telah menghilangkan kesalahpahaman tadi. Jadi dengan alasan ini, Qin Lang pasti akan menerimanya. Apa? Kamu sudah mengutarakan perasaan padanya? Dia hanyalah pria pecundang biasa, kata Gusa terburu-buru. Baginya, Qin Lang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki Peng Meng. Tapi dia juga memahami karakter Peng Meng. Asalkan dia telah yakin dengan suatu hal itu pasti tidak akan dengan gampangnya berubah. Aku peringatkan kamu. Harap kamu tahu diri. Jangan lihat Peng Meng yang lumayan ini sehingga kamu memiliki rencana lain, kata Gusa. Menunjuk-nunjuk Qin Lang bermaksud memperingatkan. Tidak sudi. Qin Lang dengan santai mengucapkan 2 katain. Apakah kamu tahu siapa Peng Meng ini? Dasar kamu tidak punya harga diri. Gusa memarahi Qin Lang dan baru sadar yang dikatakan Qin Lang tadi adalah tidak sudi. Dia termenung. Menurutnya, Peng Meng pasti akan
100% diterima oleh pria pada umumnya. Gusa menatap Peng Meng. Peng Meng sedang menggigit bibirnya pelan. Dia terlihat murung dan sedih. Bab 82. Dia hanya seorang pekerja di kawasan kecil. Apakah kamu sudah buta? Peng Meng duluan mengutarakan perasaannya padamu. Kamu malah bersikap jual mahal. Dasar pria pecundang. Bahkan tidak bisa memanfaatkan kesempatan baik yang ada di depan mata. Kamu sungguh menyedihkan. Demi mengembalikan harga diri Peng Meng, Gusa sengaja berbicara kejam pada Qin Lang. Qin Lang tidak bisa berkata-kata. Bilang iya, tidak bisa. Bilang tidak, juga tidak bisa. Beri aku alasan, kata Peng Meng sambil berusaha menutupi rasa sedihnya dengan menunjukkan sebuah senyuman. Aku sudah punya pacar, ujar Qin Lang sambil menaikkan bahu. Tidak peduli apakah Peng Meng tulus atau tidak, dia tidak akan menemaninya bermain mendengar alasan ini. Peng Meng merasa suasana hatinya menjadi lebih baik. Ini berarti bukan dirinya yang bermasalah dan ini membuktikan bahwa Qin Lang adalah pria yang bertanggung jawab. Hal inilah yang membuat dia menyukai pria ini. Memangnya kenapa kalau sudah punya pacar, aku bisa bersaing secara adil dengannya? Atau, kamu bisa berhubungan denganku untuk sementara waktu dan mungkin merasa aku lebih cocok daripada pacarmu itu? Secercah cahaya terpancarkan dari mata Peng Meng. Tidak perlu. Aku sangat menyukainya. Aku pernah berkata, aku akan melindunginya seumur hidup. Qin Lang tersenyum sambil membayangkan wajah Zhong Yu. Melihat senyuman Qin Lang, Peng Meng terkejut. Dia melihat senyuman yang terpancarkan tulus dari hati. Aku ingin bertemu dengan pacarmu. Aku ingin tahu dia secantik apa hingga membuatmu jatuh cinta padanya, kata Peng Meng dengan senyum pelan. Dia merasa cemburu. Dia sedang bekerja. Dia tidak di sekolah. Saat ini, ponsel Qin Lang berbunyi. Kebetulan sekali Zhong Yu yang meneleponnya. Zhong Yu, kenapa? Oh, kamu meneleponku karena sudah selesai latihan ya? Baguslah. Kamu belajar dengan gurumu. Pasti akan ada kemajuan. Iya. Nanti sore aku akan menjemputmu di sana. Sampai jumpa. Selesai bicara, Qin Lang menutup telepon. Melihat Qin Lang mengangkat telepon dengan bahagia, Peng Meng menjadi sangat iri pada wanita itu. Kelihatannya kalian sangat mesra, kata Peng Meng sambil tersenyum. Namun hatinya sangat iri. Tapi jangan kira aku bisa membiarkan kamu diberikan padanya begitu saja. Bagiku, kelebihan dia hanyalah karena mengenalmu lebih awal saja. Kedepannya kamu akan hidup dengan siapa? Belum ditetapkan. Aku tadi sudah mengatakannya dengan jelas. Aku akan menjaganya seumur hidup. Jika kamu bosan tidak ada kerjaan, sebaiknya menjauh dariku, kata Qin Lang tanpa sungkan. Kamu memarahiku, tidak masalah. Kedepannya aku akan membuat kamu menutupi rasa bersalahmu. Peng Meng tidak marah sedikit pun. Dia tertawa dengan percaya diri. Namun hatinya hancur. Kamu, Qin Lang benar-benar tidak pernah bertemu wanita seperti ini. Memarahinya, namun tidak marah. Peng Meng ini seperti sudah menargetkan sasaran. Hal ini membuat Qin Lang merasa dia seperti kapas yang dapat dengan gampang menghabiskan energinya dan membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana agar kamu dapat melepaskanku? Qin Lang melototi Peng Meng dengan tidak berdaya. Kamu sedang memohon padaku, kata Peng Meng dengan bangga. Melihat ekspresi Qin Lang yang sedang marah, matanya berputar dan menunjukkan senyum licik menyeringai. Kamu mau aku melepaskanmu? Bisa, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Qin Lang hanya ingin segera terhindar dari Peng Meng. 3 hari lagi temani aku mengikuti sebuah pesta. Kamu berperan sebagai pacarku. Peng Meng berbicara sambil menatap mata Qin Lang. Kamu tenang saja. Kamu hanya akting saja. Namun kamu tidak boleh membocorkannya saat pesta. Baik. Aku setuju. Qin Lang mengangguk kepala. Apakah kamu tidak ingin memberitahuku namamu? Qin Lang. Peng Meng meminta nomor telepon Qin Lang. Kalau begitu sampai jumpa besok. Kamu cukup tunggu aku di depan gerbang sekolah saja. Peng Meng berdiri dengan tegap dan
melambaikan tangan pada Qinlang dengan senyuman. Qinlang mengucapkan sampai jumpa, berbalik badan dan pergi. Melihat bayangan punggung Qinlang yang menjauh, Peng Meng sedikit menundukkan kepala, tertawa. Dia merasa dia telah berhasil membuat Qinlang berjanji dengannya. Dia tampak sangat senang. Peng Meng, aku kira kamu benaran menyukai pria pecundang itu. Untung saja kamu sudah sadarkan diri. Mendengar Peng Meng pada akhirnya hanya berkata agar Qinlang berpura-pura menjadi pacarnya, Gusa pun menghela nafas lega. Aku memang menyukanya, kata Peng Meng, sambil membayarkan raut wajah Qinlang. Dia tersenyum lebar. Bukannya kamu telah setuju untuk melepaskannya dan hanya memintanya akting jadi pacarmu? Gusa sangat terkejut. Jika aku tidak mengatakannya, apakah dia akan pergi ke pesta bersamaku? Kata Peng Meng menunjukkan senyuman licik. Dia bergumam santai. Asalkan dia berinteraksi denganku lebih lama, dia akan tahu akulah orang yang paling cocok untuknya. Kamu ini, aku sungguh tidak tahu kelebihan apa yang kamu lihat dari dirinya, kata Gusa. Tidak berdaya, ayo pergi. Begitu Peng Meng berjalan mengikuti Gusa, pergelangan kaki Peng Meng tiba-tiba terasa sakit. Teringat Qinlang tadi berlutut di atas tanah untuk memijat kakinya. Senyuman malu pun tampak di wajah Peng Meng. Selama 3 hari ini, Zhong Yu selain ke sekolah, dia pergi latihan di perusahaan Dream Music. Suasana hatinya perlahan membaik dan tidak pernah lagi ditindas orang lain. Qinlang pun perlahan tidak perlu khawatir terhadapnya lagi hari ini. Qinlang mengantarkan Zhong Yu ke perusahaan Dream Music. Ketika baru saja tiba di Universitas Jinling, dia mengangkat telepon dari Peng Meng agar dia segera datang ke depan gerbang sekolah. Setelah menutup telepon, Qinlang segera tiba di depan gerbang sekolah. Peng Meng datang dengan mobil BMW, lalu melambaikan tangan pada Qinlang. Kenapa kamu tidak berpakaian lebih bagus? Apakah kamu tahu orang yang akan menghadiri pesta hari ini siapa saja? Jika kamu tetap pergi, bukankah akan ditertawai oleh mereka? Begitu Gusa yang duduk di kursi di samping pengemudi melihat Qinlang, ia langsung bersikap tidak berdaya dengan menepuk dahinya. Kalau gitu aku tidak usah pergi. Qinlang tidak memasukkan ucapan Gusa ke dalam hatinya, juga tidak menganggap pesta ini sama sekali. Tidak apa, penampilanmu seperti ini juga tampan. Ayo naik, kata Peng Meng sambil tersenyum kegirangan. Qinlang duduk di kursi penumpang di belakang. Peng Meng menyalakan mobil. Melihat Peng Meng memarkirkan mobil di sekitar perumahan Pulau Cui, Qinlang menjadi bingung. Kenapa berhenti? Pesta hari ini diadakan di wilayah kecil ini, kata Peng Meng dengan menawan. Kalian turun dulu, aku parkirkan mobil. Qinlang dan Gusa turun dari mobil. Qinlang mengamati wilayah kecil ini. Dalam hati, ia berpikir, untung saja Zhong Yu pergi latihan di perusahaan Dream Music. Jika Zhong Yu melihat mereka bersama pasti akan bahaya. Dia sekarang hanya ingin segera mengakhiri pesta ini dan menjaga jarak dengan Peng Meng. Melihat tatapan matamu itu, sepertinya kamu belum pernah mendatangi wilayah yang sebagus ini kan? Gusa tertawa melihat Qinlang yang bengong. Qinlang menatap Gusa, tidak berbicara. Pakaian Gusa hari ini sangat cantik, lebih cantik daripada sebelumnya. Sementara Peng Meng baru saja memarkirkan mobil, kemudian berjalan mendekat. Qinlang baru sadar, Peng Meng hari ini juga berpakaian modis. Gaun panjang berwarna hijau muda dengan topi jerami gaya Inggris. Di topi jerami itu, ada ikatan kupu-kupu berwarna ungu tua, menonjolkan wajah mungil Peng Meng. Dia memakai sandal santai berjaring di kakinya. Dia tampak elegan dan ceria, seperti tokoh utama wanita dari animasi Hayao Miyazaki. Qinlang pun seketika seperti kehilangan kesadaran. Ayo jalan. Melihat Qinlang yang bengong, Peng Meng tersenyum pelan. Dia berjalan ke sisi Qinlang dan berkata, ketiga orang pun berjalan ke depan pintu wilayah itu. Kangas gerbang wilayah ini tertutup. Peng Meng dan kawan-kawan yang tidak memiliki kartu gerbang tidak bisa masuk. Setelah menunggu
Sangat lama tetap tidak ada orang yang keluar. Peng Meng dan Gusa menjadi panik. Aku saja yang membukanya. Tidak berdaya. Sekarang dia membukakan pintu. Dia meletakkan kartu gerbang di tempat. Pengenalan kartu. Terdengar suara. Bip, pintu terbuka. Kenapa kamu bisa punya kartu di sini? Peng Meng melototkan matanya menatap Qin Lang. Apakah mungkin Qin Lang adalah penduduk di perumahan Pulau Cui ini? Tempat ini adalah salah satu wilayah teratas di kota Jinling. Tidak disangka reaksi Peng Meng begitu besar. Qin Lang merasa sedikit menyesal. Jadi, sekarang dia hanya bisa mengangguk kepala dan mengaku, sebenarnya aku tinggal di sini. Selesai Qin Lang mengatakannya, Gusa berkata dengan suara keras, Qin Lang, Qin Lang, kamu pandai sekali berbicara ya. Kamu punya rumah di sini. Kamu kira kami ini bocah? 3 tahun. Rumah termurah di perumahan Pulau Cui ini setidaknya mau 4 juta yuan. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Qin Lang mengerutkan kening menatap Gusa. Mungkin kamu tidak tahu, hari itu setelah kamu pergi, aku dan Peng Meng sengaja pergi ke kelasmu dan bertanya pada teman-teman tentang kondisimu. Gusa tertawa melihat Qin Lang. Seperti telah melihat jelas si Qin Lang. Ini, uang sekolah mengandalkan dana bos dari pemerintah dan sekolah. Biaya hidup dari hasil kerja paruh waktu. Pakaian adalah barang kaki 5. Ponsel adalah Xiaomi second. Peng Meng dan Gusa pandai sekali meminta informasi. Mereka hanya mendengar sejarah buruk Qin Lang, namun tidak mendengar informasi bagus dari Qin Lang sama sekali. Kamu unggul sekali. Menurutmu, kamu hidup hancur seperti itu selama kuliah dan sekarang kamu memberitahu kami bahwa kamu tinggal di perumahan Pulau Cui. Menurut kamu kami gampang ditipu? Atau kamu memang tidak punya pikiran? Kata Gusa tanpa sungkan. Qin Lang menelan ludah. Ucapan Gusa memang benar adanya. Tapi yang dia katakan juga tidak bohong. Dia memang memiliki villa di perumahan Pulau Cui. Selain itu villa termahal yang ada di dalam sana juga miliknya. Gusa, Peng Meng menarik Gusa. Ucapannya ini sangat tidak enak didengar. Mungkin saja ucapannya memang benar. Peng Meng dari dalam hati tersirat sebuah harapan bahwa Qin Lang tidak sedang membohonginya. Benarkah, Peng Meng? Kamu jangan mau dibodohi. Aku rasa dia pasti bekerja paruh waktu di wilayah ini, sehingga dia memiliki kartu gerbang ini. Gusa tertawa dengan lepas. Dia menunjuk ke pos piket di depan gerbang. Menatap Qin Lang. Apakah kamu berani ikut aku ke sana bertanya? Jika kamu adalah penduduk di sini, mereka pasti mengenalimu. Qin Lang tidak bicara. Dia tidak ada hubungan apapun dengan Gusa dan Peng Meng. Untuk apa mencari masalah? Sekarang malah lebih baik. Dengan begini, bisa mencegah mereka tahu bahwa dirinya sebenarnya memiliki banyak uang dan mencegah memiliki pemikiran dengan maksud lain. Dia mengerutkan kening, menatap langit, dan tidak memberikan respon apapun. Lihat kan, mulut orang ini penuh dengan kebohongan. Gusa merasa dirinya telah membongkar kebohongan Qin Lang, lalu tertawa terhadap Peng Meng. Peng Meng juga hanya bisa menghela nafas dan menghibur diri sendiri bahwa Qin Lang hanya berkata bohong. Ini bukanlah masalah besar. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Kamu pasti ingin merebut perhatian Peng Meng kan? Setelah mendapatkannya, kamu masuk ke dalam keluarganya dan menikmati hidup nyaman. Kan? Tatapan Gusa seperti telah melihat jelas pikiran Qin Lang. Aku peringatkan kamu. Selagi aku masih ada, kamu jangan pernah berharap. Gusa, jangan bicara lagi. Peng Meng merasa ucapan Gusa keterlaluan. Dia merasa Qin Lang bukan tipe orang seperti itu. Qin Lang, jangan masukkan ucapannya ke dalam hati. Gusa hanya khawatir padaku, kata Peng Meng dengan tidak enak hati. Ayo, kita pergi. Kemungkinan mereka semua telah tiba. Peng Meng mengapit di antara Qin Lang dan Gusa. Mereka bertiga pun berjalan ke dalam wilayah itu. Bab 83, dicium paksa. Mereka bertiga berjalan menuju wilayah villa di perumahan Pulau Cui. Di dalam wilayah villa itu, ada gedung arsitektur
barat berbaris rapi dan di setiap depan gedung itu tersusun rapi berbagai macam tanaman hijau, seperti pohon keberuntungan, tanaman merambat, petunia, del, berwarna-warni dan indah. Kedua sisi jalan berbaris pohon pinus dan cemara, burung berkicau dan bunga bermekaran. Udara di sekitarnya segar dan ada aroma bunga yang samar. Qinlang setiap hari berada di sini, jadi dia tidak merasakan apapun. Namun dia penasaran dengan Peng Meng dan Gusa kedua wanita cantik ini. Mereka mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar pemandangan sekitar. Sungguh-sungguh merasakan perumahan pulau Cui ini memang pantas disebut wilayah kecil ternama di kota Jinling. Tidak lama kemudian, mereka tiba di samping danau buatan. Di tengah danau buatan itu, terdapat sebuah pulau kecil. Di atas pulau itu ada sebuah villa. Villa itu terlihat lebih berkelas dibandingkan villa lain, seperti kastil di Eropa. Tidak peduli dilihat dari tampilan luarnya saja atau posisinya, dia menunjukkan posisi yang sangat khas. Indahnya, kedua wanita itu menyambut angin sepoi dari danau. Mereka mengamati villa yang berada di atas pulau itu. Bangunan di atas pulau itu seharga 250 juta yuan. Dengar-dengar, rumah itu dibeli oleh bos muda berumur 20-an tahun. Menurutmu, dia begitu muda kenapa bisa punya uang sebanyak itu? Angin sepoi meniup gaun Peng Meng. Dia yang berada di tepi danau terlihat sangat cantik. Siapa tahu, aku dengar dari staf yang bekerja di sini. Dia sudah membeli villa ini lebih dari 1 bulan, tapi tidak pernah sekalipun tinggal di dalamnya. Mungkin saja dia masih punya banyak rumah yang lebih baik. Gusa membayangkan rupa bos muda itu di dalam benaknya dan berkata dengan konyol, jika aku berkesempatan bertemu dengannya, aku sungguh ingin memeluk dan menciumnya. Dia pasti seorang pria tampan. Uhuk-uhuk. Mendengar ucapan Gusa, Qinlang yang ada di samping itu pun batuk. Gusa menatap tidak senang pada Qinlang. Maaf, aku tersedak. Qinlang bergegas meminta maaf. Ufet, Gusa mana mungkin tidak melihatnya. Dia ini pasti merasa geli dengan ucapannya. Tadi, dasar pria pecundang. Batuklah kamu. Bukannya kamu tadi bilang kamu tinggal di sini? Katakan padaku, villa mana yang milikmu? Katakanlah jika kamu punya keberanian. Qinlang spontan melirik ke villa yang ada di atas pulau itu. Error, apa yang kamu lihat? Villa itu tidak akan bisa kamu beli meski telah reinkarnasi 8 kali, kata Gusa dengan nafas terengah-engah. Dia menarik tangan Peng Meng. Ayo pergi. Jangan pedulikan pecundang ini. Gusa menarik Peng Meng berjalan ke depan. Qinlang menggelengkan kepala tidak berdaya, dan mengikutinya dari belakang. Dari jauh terdengar suara orang-orang berbicara dan tertawa. Mereka pun segera tiba di villa bagian paling selatan di wilayah kecil ini. Di sini adalah villa dengan taman. Di taman saat ini, ada 2 tenda dan ada sebuah meja putih panjang diletakkan di sekitarnya. Meja itu tersusun penuh dengan berbagai buah-buahan, minuman dan anggur. Di taman, ada 30 orang muda dengan pakaian bergaya memegang gelas anggur dan mengobrol bersama secara berpasangan ataupun bertiga. Peng Meng, Gusa dan Qinlang berjalan masuk ke dalam taman. Gusa, Peng Meng, kalian telah datang. Wah, kami semua sedang menunggu kalian kedua wanita cantik. Peng Meng, baru beberapa bulan tidak bertemu. Kamu semakin cantik ya. Segera ada orang lain yang ikut menyambut kehadiran mereka. Menyapa Peng Meng dan lainnya. Sebagian besar pria dan sebagian kecil wanita. Wanita lainnya berdiri di tempat semula, menunggu Peng Meng. Dalam tatapan mereka ada sedikit kecemburuan. Orang yang mengelilingi Peng Meng tampak senang. Hingga pada akhirnya mereka menyadari di samping Peng Meng berdiri seorang pria berpakaian biasa, penampilan biasa, bahkan tidak punya jam tangan. Sementara mereka kebanyakan adalah keturunan generasi kedua yang kaya. Namun pria ini tampak berbeda dengan mereka. Siapa orang ini? Lihat saja pakaiannya. Seperti barang bekas di tepi jalanan. Gaya rambut saja tidak punya.
Jam tangan, kalung juga tidak punya. Rendahan sekali. Apakah dia datang kemari karena melihat di sini ada banyak wanita cantik? Kakak Nan tidak mungkin mengundang orang kelas bawah seperti dia. Semua orang membicarakan Qin Lang di hadapannya langsung dan tidak menganggap Qin Lang sama sekali. Sobat, kamu salah jalan ya. Kamu lihat saja orang yang menghadiri pesta ini yaitu orang yang seperti apa, kata seorang pria muda sambil mengamati orang-orang sekitar. Semuanya tampan dan gagah, seperti aktor yang memerankan film idola. Dia menatap jijik pada Qin Lang, menjentikkan lidahnya. Menurutmu, apakah kamu sama dengan kami? Pergilah sesuka hatimu. Saat mengatakannya, pria muda ini sudah bersiap untuk mengusir Qin Lang. Aduh, kalian ini kenapa? Dia itu datang bersama aku dan Peng Meng. Saat ini, Gusa berbicara sambil tertawa. Dia datang bersamaan dengan kalian? Tanya pria muda itu dengan kebingungan. Orang lain juga keheranan. Pria ini sudah jelas tidak selevel dengan mereka. Kenapa Peng Meng dan Gusa mengajaknya kemari? Apalagi Peng Meng dan Gusa adalah dua wanita tercantik. Di antara mereka, biasanya ada banyak pria tampan berkelas yang mengejar mereka. Tapi, Peng Meng dan Gusa mengabaikan mereka. Sekarang mereka malah kemari dengan pria yang terlihat seperti pecundang. Hal ini sungguh sulit dipercaya. Hehe. Melihat orang sekitar keheranan, Gusa tersenyum senang. Matanya berputar, mengamati tubuh Qin Lang dan melihat orang sekitar. Namanya Qin Lang. Kalian jangan meremehkan Tuan Qin ini. Dia bukanlah orang biasa, kata Gusa sambil tersenyum misterius. Oh, mendengar ucapan Gusa, semua orang pun mulai mengamati ulang Qin Lang. Apakah mungkin pria berpenampilan seperti pecundang ini adalah keturunan generasi kedua yang kaya yang rendah hati? Uhuk. Gusa batuk pelan. Sebulan yang lalu Tuan Qin memesan sebuah Ferrari paling top senilai 60 juta yuan. Mobil ini sekarang sedang diproduksi di Italia dengan suku cadang teratas di dunia. Mendengar hal ini, semua orang terkejut. Sementara Qin Lang dan Peng Meng mengerutkan kening. Mereka tahu, Gusa dari awal tidak seperti ingin memuji Qin Lang. Tuan Qin ini merasa pembuatan mobil terlalu lama. Jadi dia menambahkan uang 10 juta yuan agar produksinya dipercepat dan dalam 10 hari sudah harus tiba di tangannya, ujar Gu. Sama lebih-lebihkan. Ekspresi bercandanya muncul di wajah. Awalnya orang-orang percaya bahwa Qin Lang adalah keturunan kedua keluarga kaya yang rendah hati. Saat ini, melihat ekspresi Gusa yang tidak bisa menahan tawa, mereka baru sadar bahwa Gusa sedang bercanda dengan mereka. Lalu perlahan tersenyum. Apakah kalian tahu? Saat masuk tadi, Tuan Qin berkata padaku bahwa dia tinggal di sini. Selesai Gusa mengatakannya, semua orang berseru, "Oh," tanpa maksud baik. Lalu tertawa, mengejek pada Qin Lang. Apakah kalian tahu Tuan Qin tinggal di villa yang mana? Gusa semakin senang berbicara, melihat orang-orang sedang menertawai Qin Lang. Dia merasa sangat nyaman. Aku diam-diam beritahu kalian, villanya ada di atas pulau buatan itu. Oh, semua orang serentak berseru lagi dan di dalam tawaan itu penuh dengan penyindiran. Ternyata dia adalah orang yang super kaya. Kita sungguh tidak bisa menilai orang hanya dari penampilannya. Jika Gusa tidak mengatakannya, aku kira dia adalah pengemis di jalanan. Karena kamu tinggal di villa termahal di atas danau buatan itu. Untuk apa kamu datang kemari? Tempat kami ini sudah pasti kalah dibandingkan dengan punyamu. Cepat pergi, cepat pergi. Pria muda tadi itu berbicara sambil mendorong Qin Lang. Orang lain bersiap untuk menertawai Qin Lang. Apa yang kalian lakukan saat ini? Peng Meng mendorong pria muda itu. Dia berdiri di depan. Qin Lang menatap semua orang dengan nafas terengah-engah. Kalian ini bermasalah. Ya, apa yang kalian tertawakan? Mengapa kalian menindas orang lain? Kalian sengaja melakukannya. Sasarannya adalah aku kan? Baik. Ada masalah apa kalian serang aku saja? Peng Meng, kami tidak bermaksud melakukan
Ini untukmu. Hanya saja dia tidak pantas mengikuti pesta ini. Kehadirannya di sini membuat kita merasa tidak bebas, kata pria muda yang didorong tadi. Kenapa dia tidak pantas? Dia adalah pacarku. Menurut kalian apakah dia sudah pantas? Sekarang, Peng Meng emosi kepada orang sekitar. Begitu ucapan ini keluar, semua orang bengong. Pecundang ini adalah pacar Peng Meng. Apa kata dunia? Dulu ada banyak sekali pria tampan dan kaya mengejar Peng Meng. Namun tidak ada yang diterima Peng Meng. Sekarang dia malah berkata bahwa Qin Lang seorang pria pecundang yang pandai berbohong ini adalah pacarnya. Bukankah ini berlebihan? Qin Lang terkejut sedikit sebelumnya Peng Meng telah mengatakan ini padanya. Selama pesta dirinya hanya berpura-pura menjadi pacarnya. Peng Meng, jangan bercanda pada kami. Siapa yang tidak kenal denganmu? Wawasanmu luas dan selera tinggi. Ada banyak pria yang tampan dan kaya yang mengejarmu sebelumnya. Tidak ada yang kamu terima. Tapi kenapa kamu menerimanya? Pasti iya, aku tahu. Bukankah belakangan ini Peng Meng merasa terganggu karena dikejar oleh Liang Kui? Peng Meng pasti mencari pacar palsu untuk mencegah diganggu olehnya. Benar, pasti begitu. Orang-orang mengangguk kepala dan memikirkan berbagai kemungkinan yang ada. Peng Meng adalah wanita idaman mereka. Hati mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Peng Meng berhasil didapatkan oleh seorang pria pecundang Qin Lang ini. Yang kami katakan tidak salah, kan? Kata pria muda itu pada Peng Meng. Peng Meng, sebenarnya jika kamu sungguh ingin mencari pacar palsu, aku bisa membantumu. Dan juga aku juga bisa. Setidaknya kami lebih mending daripada pria pecundang ini. Melihat orang-orang yang sok pintar ini, Peng Meng tertawa pelan. Siapa yang bilang dia adalah pacar palsuku? Tanya Peng Meng sambil tertawa kecil. Semua orang menatap Peng Meng heran. Peng Meng yang begitu berkelas, kenapa bisa pergi mencari pecundang seperti Qin Lang ini? Sementara saat ini, Peng Meng menatap Qin Lang. Qin Lang termenung sejenak, menatap wajah kecil Peng Meng yang cantik seperti bunga persik di musim semi. Dia menatap kedua mata Peng Meng yang cemerlang, mata yang gelap dan lincah itu sedikit bergetar dan hatinya pun tersentuh tanpa disadari. Peng Meng tiba-tiba bergerak. Dia menatap mata Qin Lang, menjinjitkan kakinya dan mencium mulut Qin Lang dengan bibir tipisnya. Qin Lang bingung. Saat ciuman Peng Meng tiba, dia tidak memberikan respons apapun. Meski Peng Meng mencium Qin Lang dan tidak memberikan gerakan apapun, tapi Qin Lang dapat merasakan bibir Peng Meng yang lembut dan tipis dan agak dingin. Bibirnya telah dijilat hingga basah. Hidungnya bergesekan dengan hidung Peng Meng. Mata Qin Lang membesar. Wajah Peng Meng tepat ada di hadapannya. Dia bahkan dapat melihat jelas lekukan bulu mata Peng Meng, kelopak mata ganda dan garis halus yang ada di sudut matanya. Nafas lembab Peng Meng dihirup oleh Qin Lang dan membuat ia mencium wangi. Qin Lang saat ini meski benaknya kosong, tapi tubuhnya terasa seperti sedang berbaring nyaman di atas awan lembut. Saat Qin Lang merasakan ada sebuah lidah basah kecil masuk ke dalam mulutnya, Qin Lang seperti disengat oleh listrik dan seketika mendorong Peng Meng. Qin Lang menatap Peng Meng dengan kacau. Isi kepalanya berantakan. Apa yang sedang dirinya lakukan? Qin Lang teringat Zhong Yu. Dia merasa sangat bersalah. Dia merasa mencium wanita lain di belakang Zhong Yu ini sangat tidak terpuji, tidak berhati nurani, tidak manusiawi.